Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran sejarah Indonesia. Baik, hari ini Ibu akan membahas tentang materi yang sebenarnya materi ini adalah materi yang ada di kelas 11. Tetapi karena waktu kelas 11 kemarin Ibu belum sempat menjelaskan, jadi Ibu ingin membahas materi ini di pertemuan kita yang pertama di kelas 12. Nah, materinya itu adalah tentang perang dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini itu materinya sebenarnya nyambung dengan materi proklamasi di kelas 11. Jadi awal ceritanya setelah kita merdeka atau proklamasi dibacakan, ternyata kita itu tidak langsung bahagia, kita itu tidak langsung hidup damai ya, tetapi setelah kita merdeka, pasukan sekutu dan juga Belanda itu balik lagi ke Indonesia. Nah, kenapa sih mereka balik lagi? Soalnya pada saat kita merdeka itu kan ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu ya. Nah, otomatis pihak sekutu yang menang perang ini merasa bahwa daerah-daerah jajahan Jepang itu bisa kembali dijajah oleh mereka, salah satunya Indonesia. Akhirnya mereka kembali lagi ke Indonesia untuk melakukan penjajahan kembali. Nah, karena Indonesia pada saat itu statusnya sudah memproklamasikan kemerdekaan, ya Indonesia juga nggak mau ya untuk dijajah lagi. Akhirnya terjadilah suatu pertempuran-pertempuran antara Indonesia dan juga pihak Belanda maupun sekutu. Nah, ada dua cara yang dilakukan kita atau bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, kita perang dan yang kedua, kita diplomasi. Perang itu adalah salah satu cara yang memang dilakukan pada saat upaya diplomasi atau perundingan ini gagal. Tapi diplomasi juga dilakukan apabila terjadi gencaran senjata antara kedua belah pihak. Jadi sebenarnya perang dan diplomasi ini memang dua peristiwa yang selalu bergantian gitu pada masa ini. Oke, kita langsung aja ya ngebahas tentang diplomasinya. Kenapa ibu nggak ngebahas perang? Mungkin nanti untuk perang ini kalian bisa cari sendiri ya. Tapi ibu akan ngebahas mengenai diplomasi atau perundingan-perundingan pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Nah, sebentar di sini ada banyak perundingan-perundingan antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Nah, diawali pada tanggal 10 Februari tahun 1946 terjadi perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Indonesia sendiri diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Panmuk. Tapi juga di sini ada pihak Inggris ya, yaitu Sir Sir Archibald Clarke ini dari Inggris. Nah, pada awal perundingan ini, Panmuk menyampaikan pernyataan pemerintah Belanda yang isinya adalah pidato dari Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember tahun 42. Nah, isi pidatonya tuh apa sih? Isi pidato dari Ratu Wilhelmina ini adalah yang pertama, Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran yang memiliki pemerintahan sendiri tapi masih dalam kelingkungan kerajaan Belanda. Nah, yang kedua, masalah dalam negeri Indonesia itu diurus oleh Indonesia, tapi masalah luar negeri Indonesia itu diurusnya sama Belanda. Nah, pernyataan si Panmuk ini itu mendapat penolakan dari Sultan Syahrir atau dari bangsa Indonesia ya. Akhirnya pada tanggal 12 Maret tahun 1946, pemerintah RI menyerahkan pernyataan balasan. Nah, pernyataan balasan ini adalah pernyataan yang eh, menolak pernyataan si Panmuk ini nih yang tadi yang dari Ratu Wilhelmina. Nah, akhirnya perundingan ini pun gagal dan dilanjutkan oleh perundingan yang kedua, yaitu pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 di Hoge Veluwe, Belanda. Nah,
Dalam perundingan ini, pihak Indonesia diwakili oleh Mr. A.K. Pringgodikdo dan Dr. Sudarsono. Sementara di pihak Inggris ada Sir Archibald Clarke, juga dari Belanda masih diwakili oleh Van Mook. Nah, pada perundingan ini Indonesia menuntut pengakuan secara de facto wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi Belanda menolak dan hanya mengakui wilayah Jawa dan Madura saja. Jadi di perundingan ini Indonesia menginginkan bahwa Belanda itu harus mengakui 3 pulau, yaitu Jawa, Madura, Sumatera. Tapi ternyata ditolak oleh Belanda karena Belanda cuma ingin mengakui si Jawa dan Madura dan sisanya itu adalah bukan Indonesia. Nah, akhirnya perundingan ini pun gagal juga karena terjadi pertentangan antara dua belah pihak. Nah, dilanjutkan oleh perundingan selanjutnya ya. Ini yang ketiga ada konferensi Malino, lalu ada konferensi Pangkal Pinang. Nah, ini adalah perundingan-perundingan yang memang cukup alot ya. Ini perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda, tapi tetap perundingan-perundingan ini pun gagal gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 7 Oktober tahun 1946 diadakan perundingan kembali di rumah Konsul Jenderal Inggris. Nah, kenapa sih Inggris ini dari tadi ikut-ikutan ya? Karena sebenarnya si Inggris ini itu emang udah pengen pergi gitu dari Indonesia, tapi karena si Belanda itu kekeh pengen di Indonesia buat ngejajah, ya akhirnya di sini Inggris pun harus menyelesaikan pertikaian antara si Indonesia dengan Belanda. Nah, di perundingan rumah Konsul Jenderal Inggris ini, delegasi Indonesia masih diwakili oleh Sultan Syahrir dan delegasi Belanda ada Profesor Smerhon. Hasil perundingan ini yang pertama yaitu segera diadakan gencatan senjata antara Republik Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, membentuk komisi bersama gencatan senjata untuk menangani masalah pelaksanaan gencatan senjata. Dan yang ketiga, Republik Indonesia itu harus mengadakan perundingan politik. Jadi intinya dalam hasil perundingan ini kedua belah pihak itu harus melakukan gencatan senjata. Nah, bukan berarti ya perundingan yang terjadi di rumah Konsul Jenderal Inggris ini itu berakhir selesai gitu damai. Tapi ternyata masih terjadi pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. Oleh karena itu, ada yang namanya perundingan yang selanjutnya yaitu Linggarjati. Nah, ini mungkin perundingan yang mungkin kalian juga udah pada tahu ya. Perundingan Linggarjati ini dilakukan di sebuah kota di Indonesia yaitu tepatnya di Kuningan. Nah, Linggarjati ini adalah perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Pemimpinnya itu dari diplomat Inggris ya. Jadi Inggris itu sebagai penengah di sini untuk delegasi Indonesia dan Sultan Syahrir anggotanya di sini ada banyak ya, ada Soekarno, Muhammad Hatta dan yang lain-lain. Untuk delegasi Belanda itu ada Van Mook anggotanya juga ada Van Poel dan Idebur. Nah, pada tanggal 15 November tahun 1946, perundingan Linggarjati ini mencapai kesepakatan. Apa aja sih isi perundingan Linggarjati? Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Sumatera, Madura. Nah, Belanda itu nanti akan menarik mundur tentaranya dari daerah-daerah yang tadi ya Jawa, Sumatera, Madura paling lambat tanggal 1 Januari tahun 49. Nah, sebenarnya inti dari perundingan Linggarjati itu adalah ini. Kita lihat wilayah Indonesianya, yaitu Jawa, Sumatera, Madura. Nah, kalau misalkan kita lihat petanya, nah kurang lebih seperti ini ya. Ini ada peta Indonesia. Berdasarkan perundingan Linggarjati, wilayah kita itu cuman ini Sumatera, ini Jawa, Madura itu ini yang kecil nih, ini Madura, yang ini. Jadi wilayah kita cuman ini aja yang hitam. Sementara untuk Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, apalagi Papua, ini semuanya bukan wilayah Indonesia tapi masih diakui oleh Belanda. Nah, ini adalah hasil dari perundingan Linggarjati. Nah, apakah Indonesia itu menerima? Tentu saja enggak ya. Kenapa ya? Karena kita cuma diakui 3 pulau aja, cuman Sumatera, Jawa, sama Madura. Sementara yang lain ini bukan Indonesia.
Akhirnya terjadilah eh, pertikaian, jadi ini belum disetujui oleh kedua belah pihak ya. Nah, padahal kita kan udah punya wilayah ya, udah punya wilayah Sumatera sama Jawa. Dan ternyata Belanda pun mengingkari perundingan ini. Nah, terjadilah yang namanya agresi militer Belanda pertama. Ini terjadi pada tanggal 27 Mei 1947. Belanda mengirimkan nota ultimatum kepada Indonesia yang harus dibalas dalam waktu 14 hari. Jadi Belanda ini kayak ngasih ultimatum atau peringatan ya kepada Indonesia. Isi ultimatum itu yang pertama, RI Belanda membentuk pemerintah ad interim bersama, kemudian RI Belanda mengeluarkan mata uang bersama, ketiga pemerintah harus mengirim beras kepada Belanda, keempat menyelenggarakan keamanan bersama RI Belanda, dan yang kelima menyerahkan pengawasan bersama atas ekspor dan impor. Nah, apa bedanya ya kalau misalkan kita udah diakui secara de facto 3 pulau, tapi Belanda masih ingin memeras kita gitu ya. Akhirnya perundingan Linggarjati pun dianggap gagal atas adanya insiden agresi militer Belanda pertama. Jadi 3 pulau kita yang tadi tuh Jawa, Sumatera, Madura itu digempur oleh Belanda. Padahal kan wilayah kita udah 3 ya kecil gitu, tapi kita tetap diserang sama Belanda. Nah, eh, pemerintah sendiri akhirnya mengakui kedaulatan Belanda pada masa peralihan, tapi tidak menerima gendarmeri atau keamanan bersama. Akhirnya, kabinet Sultan Syahrir itu dianggap gagal dan jatuh pada tanggal 27 Juni dan digantikan oleh kabinet Amir Syarifuddin. Jadi, berdasarkan perjanjian Linggarjati yang tadi, dampaknya adalah jatuhnya kabinet Sultan Syahrir karena dianggap gagal gitu ya. Dan nanti digantikan oleh kabinet baru yaitu Amir Syarifuddin. Nah, setelah agresi militer Belanda yang pertama, kita tuh kan jadi perang tuh sama Belanda. Nah, tapi nanti itu setelah agresi militer Belanda pertama ini berakhir, di sini ada pihak PBB yang bakal ikut turut serta ya untuk menangani kasus Indonesia dengan Belanda ini gitu. Jadi nanti itu ada yang namanya Komisi Tiga Negara atau KTN. Si KTN ini adalah lembaga yang dibentuk oleh PBB. Isinya ada 3 negara. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Belanda, yang ketiga ada Amerika sebagai penengah. Nah, nanti itu Indonesia dan Belanda itu diminta untuk menunjuk negara pendampingnya. Nah, Indonesia sendiri nanti bakal diwakili oleh Australia, sementara Belanda akan diwakili oleh Belgia. Itu namanya KTN ya anak-anak. Nah, si KTN ini pun nanti akan berunding lagi. Nah, berundingnya itu dilakukan di sini, perundingan Renville. Nah, karena wilayah kita yang tadi 3 ya, Jawa, Sumatera, Madura, berdasarkan perjanjian Renville itu dihianati oleh Belanda, akhirnya kita melakukan perundingan yang lain, yang kedua ini namanya Renville. Kenapa namanya Renville? Karena perundingan ini dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika yang sedang berlabuh di Indonesia. Nah, dalam perundingan ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Ali Subarjo. Kemudian untuk delegasi Belanda ada Raden Abdul Qadir Wijaya Atmojo, Mr. Van Vejekus dan yang lain-lain ya bisa dibaca di sini. Bu, kenapa ini teh ada orang-orang Indonesia? Nah, berarti ini tuh orang-orang yang membelok atau mereka tuh pengkhianat ya. Nah, kemudian pada tanggal 17 Januari ditandatanganilah perjanjian Renville yang isinya menyatakan bahwa Indonesia harus mengosongkan seluruh wilayah demarkasi Panmuk. Nah, wilayah demarkasi Panmuk teh apa? Jadi si Belanda atau si Panmuk ini nih orang Belanda, dia bikin garis batas-batas wilayah antara Indonesia dengan Belanda gitu. Jadinya garis-garis ini yang nanti itu kayak memecah belah kita. Nah, kemudian yang kedua, isi perjanjian Renville itu adalah TNI harus hijrah ke Jogja. Karena wilayah kita itu nanti bakal dibatasi oleh garis demarkasi Panmuk, otomatis TNI-TNI kita yang ada di dalam wilayah Belanda itu harus hijrah ke Jogja. Dan akhirnya dampak dari perundingan Renville ini adalah kabinet Amir Syarifuddin jatuh.
dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Nah, ini tuh kayak tadi kalau di perjanjian Linggarjati itu kan kabinetnya itu Sultan Syahrir ya. Beliau itu nanti kabinetnya jatuh digantiin oleh Amir. Nah, kalau perjanjian Renville ini terjadi yang akhirnya nanti mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin yang nanti jatuh dan digantikan oleh kabinet Hatta, karena Amir Syarifuddin teh dianggap kayak gagal gitu loh. Kenapa sih Amir Syarifuddin itu harus menandatangani perjanjian Renville? Karena kan perjanjian Renville itu merugikan katanya. Nah, kalau kita lihat ya, bisa nih di sini. Ini adalah peta wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Renville. Kalau tadi wilayah kita itu ada Jawa, Sumatera, Madura, tapi kalau setelah perjanjian Renville, wilayah kita itu cuman Jogja dan sebagian Jawa Tengah. Nah, berarti wilayah yang lainnya kemana dong, Bu? Yang lainnya itu udah bukan wilayah Indonesia lagi, anak-anak. Jadi Indonesia tuh cuman Jogja dan sebagian Jawa Tengah. Otomatis ibu kota kita nih yang di Jakarta itu pindah ke Jogja. Jadi Jogja itu pernah jadi ibu kota negara Indonesia karena di sini Jakarta udah bukan lagi wilayah Indonesia, dan para TNI yang mereka ada di Bandung, di Sukabumi, di Bogor, di Cirebon, mereka itu harus pindah ke Jogja semuanya karena berdasarkan perjanjian Renville wilayah Indonesia itu cuman Jogja dan sebagian Jawa Tengah. Begitu anak-anak, inilah yang membuat rakyat Indonesia itu semakin terpuruk ya. Atau ya, Indonesia tuh kayak cuman dikit aja, cuman wilayah Jogja, yang lainnya tuh bukan wilayah kita. Itu berdasarkan perjanjian Renville. Nah, udah mau wilayah kita teh kecil ya, tapi ternyata si Belanda itu masih serakah gitu. Wilayah kita yang cuman Jogja ternyata digempur habis-habisan yang dilakukan Belanda pada saat agresi militer yang kedua. Nah, ini pada tanggal 9 November, Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah pertahanan rakyat semesta. Di sini ada tokoh ya, mulai muncul yang namanya Jenderal Sudirman. Kenapa di sini Jenderal Sudirman melakukan perintah pertahanan rakyat semesta? Karena wilayah kita yang cuma Jogja itu digempur habis-habisan pada tanggal 19 Desember tahun 48. Nah, ini terjadi cukup serius ya, karena wilayah kita yang udah sempit itu digempur sama Belanda. Kemudian presiden dan wakil presiden kita diasingkan ke Prapat, Soekarno ke Prapat, Muhammad Hatta ke Pulau Bangka. Jadi presiden dan wakil presiden kita juga udah gak ada. Dan kalau misalkan kalian pikirin ya, wilayah kita udah diambil sama Belanda. Wilayah kita yang cuman Jogja itu diambil sama Belanda. Presiden kita sama wakil presiden kita itu ditangkap dan diasingkan sama Belanda. Nah, apakah Indonesia itu masih ada? Logikanya kan Indonesia harusnya udah nggak ada ya. Tetapi alhamdulillahnya wilayah kita itu nanti akan pindah. Sebenarnya di sini ada yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi sebelum Soekarno itu diasingkan ke Prapat, beliau sempat mengirimkan informasi kepada Syafruddin Prawiranegara di sini ya. Ini salah satu menterinya beliau, menterinya Soekarno yang ada di Sumatera Barat. Jadi sebelum Soekarno itu pergi, dia tuh nitip pesan dulu ke Syafruddin, Bung, tolong bentuk pemerintahan darurat karena saya akan diasingkan. Mungkin istilahnya gitu ya. Akhirnya Mr. Syafruddin ini berhasil membentuk suatu pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, jadi sebenarnya ibu kota kita pindah lagi. Kalau tadi dari Jakarta ke Jogja, nah sekarang ibu kota kita karena Jogjanya dikuasain sama Belanda pindah ke Sumatera Barat gitu. Jadi sebenarnya pernah pindah juga, dan pada saat itu karena Soekarno-nya ditangkap oleh Belanda, akhirnya kan kita nggak punya presiden ya. Tetapi Mr. Syarifuddin ini beliau mendirikan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dan beliau yang memimpin PDRI ini. Jadi bisa dibilang beliau presiden sementara ini itu yang menggantikan Soekarno pada saat Soekarno diasingkan. Nah, udah mau wilayah kita nggak ada, udah pindah kita ke Sumatera. Apakah Belanda itu insyaf? Ternyata enggak. Tapi agresi militer Belanda yang kedua ini ternyata mendapat kecaman dari berbagai dunia, terutama dari PBB. PBB yang pada saat itu merasa dibohongi oleh Belanda
karena kan waktu itu PBB udah bikin KTN yang tadi ya. KTN itu kan udah diskusi bahwa Indonesia sama Belanda teh udah gencatan senjata. Nah si Belanda teh kaden ngegempur lagi Indonesia gitu. Makanya di sini Belanda itu dikecam oleh PBB juga. Bahkan Amerika pun mengancam Belanda kalau misalkan Belanda masih ngegempur Indonesia, nanti Amerika akan menyetop bantuannya katanya kepada Belanda. Nah, akhirnya Belanda pun ya mau nggak mau harus menyerah ya, dan gimana lagi gitu kalau nggak dibantu sama Amerika. Nah, akhirnya setelah terjadi agresi militer Belanda yang kedua, kondisi Indonesia mulai kembali lagi berangsur membaik. Pada saat itu Soekarno yang diasingkan mulai kembali lagi ke Jogja. Muhammad Hatta kembali lagi ke Jogja. Jenderal Sudirman yang pada saat agresi militer Belanda II ini sangat besar jasanya, karena pada saat terjadinya agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman yang pada saat itu beliau itu lagi sakit, beliau itu lagi sakitnya juga cukup parah ya, beliau tetap melakukan yang namanya perang gerilya. Jadi beliau sampai ditandu-tandu gitu ya buat mempertahankan kedaulatan bangsa kita. Nah, alhamdulillahnya setelah agresi militer Belanda II ini dikecam, pemerintah Indonesia mulai berangsur-angsur baik kembali. Pemerintah kita mulai balik lagi ke Jogja, dan PDRI ini yang dibikin sama Syafruddin akhirnya nanti sudah dibubarkan, dan Syafruddin Prawira Negara menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno begitu. Lalu setelah Agmil kedua ada perundingan lagi, yaitu Romroyen. Nah, perundingan Romroyen ini adalah perundingan hampir terakhir-terakhir nih anak-anak. Jadi kan Agmil II mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk PBB. Nah, pada tanggal 3 Januari di New Delhi diadakan perundingan. KTN yang dibikin oleh PBB berubah jadi UNCI yang tugasnya membantu memperlancar perundingan dan mengurus pengembalian wilayah RI. Akhirnya pada tanggal 17 April dimulailah perundingan Romroyen di Hotel Des Indes. Nah, tanggal 7 Mei tahun 49 tercapai persetujuan yang isinya Belanda harus meninggalkan ibu kota RI di Jogja. TNI menduduki Jogja dan diselenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, akhirnya terakhir nih ada KMB. Nah, KMB ini atau konferensi meja bundar ini dilakukan di Belanda ya, tepatnya di Den Haag. Ada beberapa delegasi yang ikut. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua BFO. BFO itu apa sih Bu? BFO itu adalah negara boneka buatan Belanda. Nah, yang ketiga ada Belanda, kemudian ada UNCI, ini adalah wakil dari PBB ya, tadi teh ya, pengganti KTN. Nah, hasil perundingan dari KMB itu apa? Yang pertama, kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada RIS tanggal 30 Desember tahun 49. Kemudian masalah Irian Barat akan dirundingkan kembali 1 tahun setelah KMB. Jadi intinya mah Indonesia teh diakui kedaulatan sama Belanda kecuali Irian gitu. Jadi kalau Papua mah itu masih belum diakui oleh Belanda teh, jadi masih dijajah sama Belanda. Kemudian dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela, dan kapal-kapal tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia. Inilah akhir dari perjuangan bangsa kita, di mana berdasarkan KMB ini Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian Barat ya, itu masih ditahan sama Belanda. Tapi eh, poin pentingnya di sini adalah minimal kita sudah mendapat kedaulatan dari Belanda. Nah, ini adalah peta Indonesia setelah KMB. Jadi, Indonesia itu diakui kedaulatannya oleh Belanda, tapi di sini memang kalian bisa lihat ya, ini tuh namanya negara federal. Jadi bentuk negara kita itu adalah RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS itu apa? RIS itu adalah negara-negara bagian. Jadinya kalau negara Indonesia itu ya ada Republik Indonesia ini nih, ini yang merah Republik Indonesia. Tapi yang lainnya itu ada yang namanya negara Sumatera Timur, ada negara Sumatera Selatan, negara Kalimantan, negara Madura, negara Papua. Ini ya pokoknya ini tuh negara-negara bagian. Ini yang dimaksud dengan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, RIS ini presidennya itu Soekarno. Nah, kalau RIS itu presidennya Soekarno berarti Indonesia presidennya siapa?
Jadi Indonesia ini nih, Indonesia yang kecil yang merah-merah ini itu adalah wilayah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi kalian harus bisa bedain ya antara Republik Indonesia dengan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kalau RI mah itu negara kita, kalau RIS itu adalah gabungan dari si negara-negara ini nih semuanya. Dulu itu gitu. Tapi nanti kan lama-kelamaan kita jadi NKRI ya atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kayak si negara-negara boneka ini nih negara Sumatera, negara Kalimantan itu nanti mereka melebur jadi NKRI. Nah, mungkin itu saja ya anak-anak materi kita hari ini. Memang cukup panjang ya karena emang ini materinya lumayan banyak. Eh, Semoga kalian bisa paham. Kalau nggak paham bisa nanti nanya ke ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.